Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih dengan KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi non-agraris melanjutkan pembelajaran yang lalu. Kali ini contohnya tentang pertambangan. Ini ada gambar rig, yaitu tempat pengolahan pencarian minyak di lepas pantai atau di tengah laut. Yang kedua industri, perdagangan. Kali ini yang gambarnya tentang pasar terapung di Banjarmasin. Dan berikutnya adalah jasa. Ada berbagai macam jasa, ada jasa konstruksi, di tukang bengkel, polisi, guru, dan lain-lain ya. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan bahan mineral bumi demi kesejahteraan hidup manusia. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan tambang mineral logam, contohnya timah, bauksit, nikel, tembaga, emas. Ada bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, gips, marmer. Yang ketiga, bahan tambang sumber energi, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sehingga mempunyai nilai yang lebih tinggi. Ada 4 kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, yaitu 1. Industri rumah tangga. Jumlahnya antara 1 sampai 4 orang. Contohnya ini penjual pisang goreng, rujak, keripik, dan lain-lain. Kemudian industri kecil, jumlahnya 5 sampai 19 orang. Contohnya itu adalah warung makan, pembuatan tahu tempe, gerabah, dan lain-lain. Yang ketiga, industri sedang, jumlahnya 20 sampai 99 orang. Contohnya catering pernikahan, industri pembuatan kain batik, pakaian jadi. Kemudian yang keempat, industri besar, jumlahnya lebih dari 100 orang. Contohnya pabrik mobil, pabrik baja, pabrik susu, dan kilang minyak itu juga lebih dari 100 orang. Ini ada beberapa contoh anak-anak. Ya, ini namanya timah, ini namanya bauksit, ada nikel, ini tembaga, ada perak dan emas. Keramik, ya buat tehel itu di lantai ya. Kemudian ada belerang yang ada di daerah gunung berapi. Ada gips itu yang biasa dia pakai kalau ada yang misalnya ada yang patah tulang, kemudian diberi gips. Nah ini, kemudian marmer, ya. Kemudian ini contoh dari minyak bumi yang bisa diolah jadi beberapa bagai macam bahan bakar. Misalnya ada gas petroleum, ada bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari batu bara, ya. Dan ini contoh gas alam yang bisa diambil dari gas yang kemudian dimasukkan, contohnya menjadi LNG. Kemudian industri. Nah, ini industri orang penjual pisang goreng, ini tahu ya. Kemudian ini namanya gerabah. Nah, ini dari tanah liat. Kemudian ini pabrik tahu tempe dan ini pakaian jadi, banyak betul pegawainya. Berikutnya perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor impor.
ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, untuk berikutnya, untuk pelayanan jasa pariwisata. Kali ini Pak Rendra ambil tentang pariwisatanya. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Ya, kalau tujuannya berjualan bukan wisata namanya ya. Objek wisata dapat berupa pemandangan alam dan budaya. Contoh objek wisata alam contohnya pegunungan, pantai, danau, suaka alam, flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah candi, upacara adat, dan kesenian daerah. Nah, usaha-usaha dalam bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengelola jasa penginapan seperti hotel dan losmen. Pengelola jasa kuliner, contohnya restoran, warung, kafe. Kemudian industri dan penjualan barang-barang souvenir atau cenderamata, ya garabah tadi. Kemudian ada penyedia jasa pemandu wisata atau disebut dengan guide atau tulisannya guide, ya. Kemudian penyedia jasa transportasi wisata atau travel. Nah, ini adalah contoh pasar terapung. Ya, di bidang perdagangan ya. Nah, ini pasar tradisional dan ini disebut dengan pedagang kaki lima. Ya. Kemudian yang ini guide ya. Nah, di dalam bis. Kemudian ini guide-nya lagi memberi penjelasan di alam terbuka. Nah, ini tempat garabahnya yang dijual ya, buat cenderamata, buat oleh-oleh. Dan ini usaha kuliner kalau misalnya sudah wisata lapar, nah datanglah ke tempat restoran ini ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.